Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandi Maksa. Kali ini saya membahas tentang dunia yang disembunyikan, salah satunya yaitu organisasi Ordo Rosicrucian. Apa Rosicrucian? Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share video ini sebanyak-banyak mungkin agar saya terus bersemangat buat videonya. Oke, Ordo Rosicrucian atau Amors dikenal secara internasional disebabkan tradisinya dan sebutan aslinya. Nama aslinya yaitu Amors. Dalam panjangannya Ancient Mystical Order Rosicrucis, Ordo Kebatinan Purba Salib Mawar, yang disingkat Amors. Tidak ada konotasi religius yang berhubungan dengan lambang salib mawar ini. Salib yang secara simbolis melambangkan badan manusia dan bunga mawar melambangkan kesadaran individual yang membentang. Bersama-sama, mawar dan salib melambangkan pengalaman dan tantangan hidup yang bijaksana, menurut Rosicrucian. Dengan lambang dan nama tersebut, Amors menghadirkan kelompok persaudaraan purba Rosicrucian, mengabadikan tradisi jati pergerakan Rosicrucian dari masa purba ke zaman ini. Sejarah Ordo Rosicrucian Amors mungkin dibagi menjadi dua penggolongan menurut urutan waktu dan tradisional. Sejarah tradisional terdiri dari alegori kebatinan dan legenda yang telah dijaga selama beberapa abad dari mulut ke mulut. Ordo Rosicrucian menurut urutan waktu didasarkan pada tanggal spesifik dan fakta. Asal-usul Ordo Salib Mawar. Pergerakan Rosicrucian berakar dari tradisi misteri, filosofi, dongeng dari Mesir kuno. Kira-kira 1500 sebelum Masehi, di zaman dahulu, kata misteri yang disebut suatu pengetahuan khusus atau gnosis, suatu kebijaksanaan rahasia. Beribu-ribu tahun yang lalu di Mesir kuno dipilih sekolah atau badan yang dibentuk untuk menyelidiki misteri hidup dan belajar rahasia kebijaksanaan tersembunyi ini. Hanya para siswa yang tekun yang menunjukkan keinginan besar terhadap pengetahuan dan memenuhi standar tes tertentu saja yang pantas dipertimbangkan dan dilantik ke dalam misteri ini. Para anggota pelajar pertama Ordo ini bertemu di dalam ruangan yang dikucilkan di dalam kuil tua yang megah. Sebagai calon, mereka dibaiat atau diinisiasi ke dalam misteri tersebut. Studi kebatinan, mereka kemudian mengasumsikan karakter yang lebih tertutup dan dipegang secara eksklusif di dalam kuil yang telah dibangun untuk tujuan tersebut. Bertentangan dengan pernyataan sejarawan, tradisi Rosicrucian menceritakan bahwa piramida Giza tidaklah dibangun sebagai pusara Firaun, tapi benar-benar merupakan tempat studi dan inisiasi kebatinan. Sekolah misteri setelah berabad-abad secara berangsur-angsur ditingkatkan menjadi pusat pembelajaran, menarik para pelajar dari seluruh dunia. Firaun Thutmose III yang memerintah Mesir dari tahun 1500 hingga 1447 sebelum Masehi mengatur sekolah esoterik pertama yang mula-mula sekali menemukan metode dan prinsip yang mirip dengan prinsip dan metode Ordo Rosicrucian zaman ini, Amors. Dekade Firaun selanjutnya Amenhotep IV diinisiasi ke dalam sekolah rahasia. Firaun mengajarkan bahwa ia memberi suatu arah bagi filosofi dan agama Mesir. Ia mengajarkan agama pertama dalam sejarah manusia tentang adanya kesadaran tunggal di alam semesta yang disebut Aton. Gagasan ini berinkarnasi dalam berbagai agama besar dunia mulai dari agama Yahudi, Kristen maupun Islam. Allah, dan bahasa Ahwe bagi Yahudi. Karena ajaran tersebut dia sering disebut dengan Ahnaton atau pengikut Aton. Berabad-abad kemudian ahli filsafat Yunani seperti Thales dan Pythagoras, ahli filsafat Roma Plotinus dan lainnya berpergian ke Mesir dan diinisiasi ke dalam sekolah misteri. Kemudian mereka membawa ajaran ini ke dunia barat. Pengalaman mereka adalah catatan pertama dari apa yang segera tumbuh dalam Ordo Rosicrucian. Nama Ordo, seperti yang sekarang dikenal, mengandung dua arti. Salib di sini berarti perjuangan dan kesengsaraan manusia yang hidup di dunia, sedangkan mawar berarti roh, kesadaran tertinggi di alam semesta yang berada di hati seorang manusia. Awal permulaan Eropa pada masa Charlemagne 742-814
Ahli filsafat Prancis Arnaud memperkenalkan pengajaran kebatinan ke Prancis. Dari sanalah mereka menyebar ke Eropa Barat, di seluruh Eropa Pertengahan. Pengetahuan kebatinan sering diletakkan di dalam simbolisme dan tersembunyi di dalam nyanyian cinta Taubadurs atau formula ahli alkimia, sistem simbolis yang dikenal dengan sebagai Kabbalah, dan upacara ordo kesatriaan, Order of Knighthood. Ketika Renaissance muncul secara tiba-tiba di Eropa dengan suatu kilat dari minat baru dalam ilmu pengetahuan. Suatu penerbitan misterius dicetak pada abad ke-17 di negara Jerman dan disebut Fraternitatis, digebar-geborkan suatu minat baru akan Rosicrucianisme di seluruh Eropa. Fama memperkenalkan Kristen Rosenkreuz, suatu karakter dongengan yang dikatakan sudah menempuh perjalanan ke pusat pembelajaran di Timur Dekat dan yang mewujudkan penghidupan kembali minat akan studi rahasia dan pembelajaran kebatinan. Sebagai bagian dari pembaruan besar ini, Sir Francis Bacon 1561 sampai 1626, ahli filsafat Inggris, penulis esai dan negarawan, mengarahkan Ordo Rosicrucian dan aktivitasnya baik di Inggris maupun Eropa menyeberangi Atlantik. Di akhir abad ke-17, mengikuti suatu rencana yang diusulkan oleh Francis Bacon dalam New Atlantis, suatu koloni dari para pemimpin Rosicrucian yang diorganisir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Rosicrucian di Amerika. Pada tahun 1694, mereka melakukan perjalanan yang membahayakan ke seberang Samudra Atlantik di dalam kapal sewaan. Sarah Maria di bawah pimpinan Johannes Kelpius, suhu agung dari suatu loji Rosicrucian di Eropa, berlabuh di Philadelphia. Penduduk baru mendirikan perkampungan pertama mereka dan kemudian dipindahkan agak ke barat ke Pennsylvania ke Ephrata. Komunitas Rosicrucian mempunyai andil besar terhadap kultur Amerika di dalam bidang pencetakan filosofi, ilmu pengetahuan, dan seni. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, dan Thomas Paine telah dengan intim dihubungkan dengan masyarakat Rosicrucian. Sesungguhnya bangsa para Rosicrucian memainkan suatu peran penting dalam alkimia yang besar dan proses sosial mendorong ke arah pendirian suatu bangsa baru. Kemudian pada tahun 1909, pelaku bisnis dan ahli filsafat Amerika H. Spencer Lewis berpergian ke Prancis, di mana ia diinisiasi ke dalam Ordo Rosicrucian dan bertanggung jawab atas aktivitas Rosicrucian di Amerika. Dengan H. Spencer Lewis sebagai presidennya, Ordo Rosicrucian Amorts disatukan pada tahun 1915 di New York. Pada tahun 1927, markas Ordo tersebut dipindahkan ke San Jose, California, lokasi taman Rosicrucian sekarang ini. Sepanjang sejarah, menurut klaim Rosicrucian, sejumlah orang terkemuka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah dihubungkan dengan pergerakan Rosicrucian, seperti Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519, Cornelius Heinrich Agrippa 1486-1535, kemudian Paracelsus 1493 sampai 1541, Francois Rabelais 1494-1553, Teresa Avila 1515 sampai 1582, John of Cross 1542 sampai 1591. Francis Bacon, kemudian ada Robert Fludd, ada Jacob Boehme, René Descartes, Blaise Baruch Spinoza, Isaac Newton, Wilhelm Gottfried, kemudian Leibniz, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Michael Faraday, kemudian Ella Wheeler Wilcox, Marie Corelli, kemudian Claude Debussy, Eric Satie, kemudian Edith Piaf. Warisan Rosicrucian saat ini terdiri dari suatu koleksi pengetahuan yang telah diwariskan dari Mesir kuno, ditambah filsafat Yunani kuno dan India. Pengetahuan kolektif tersebut menjadi dasar banyak filosofi modern. Di dalam peradaban Yunani, Mesir, dan Romawi kuno memang terdapat aliran misteri, École des Mystères, yang bertemu pada konteks suatu ilmu tertentu.
Gnosis atau pengetahuan rahasia. Anggota dari aliran misteri ini terima hanyalah setelah suatu periode kajian yang panjang dan berbagai upacara inisiasi. Di antara aneka aliran ini yang dianggap paling awal adalah aliran Osiris yang didasarkan peristiwa kelahiran masa muda, pertarungan melawan kegelapan, kematian, dan kebangkitan dari dewa ini. Ritual dan upacara-upacara inisiasi di dalam Ordo Salib Mawar ini menggambarkan hukum alam yang dialami oleh semua manusia hidup. Disampaikan dalam bentuk ritual dan upacara agar semua orang dapat mengerti dan memahami dengan baik. Ordo Salib Mawar mendidik dan mengajarkan kebebasan berpikir, beropini, dan persaudaraan. Karena sering dipahami oleh orang-orang dari ideologi lain, Ordo Salib Mawar sering dimusuhi. Di Indonesia, Ordo Salib Mawar dianggap sebagai merobohkan tatanan sosial yang dikuasai oleh elit-elit politik sehingga Ordo Salib Mawar tidak diizinkan oleh kegiatan. Tetapi sejak zaman Gus Dur, Ordo Salib Mawar telah diizinkan kembali untuk melakukan kegiatan. Oke, sekian video ini ya teman-teman. Ini sebagai referensi Ordo Rosicrucian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.